sama Mbak Nindi. Sehat-sehat selalu Mbak ya. Mas. Kita nemu spot seperti ini teman-teman. Tuh di belakang batu karangnya tepat di atas kita saya. Jadi itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ke pantai sini. Pohon kelapa teman-teman. Ini adalah akses untuk menuju ke Pantai Lodo ya. Kita mau beres dulu di sini. Setelah kita tadi lewat jalan yang sangat brutal ya, JLS Pantai Lodo Blitar menuju ke Pantai Sineng Tulung Agung. Kita makan roti dulu. Belum lanjut tadi supermarket. Panorama sawahnya terasering di tengah lalehnya teman-teman. Ini panorama ya pinggir perjalanan yang di dekat. Oke teman-teman semuanya, dari apa nama penginapannya? Al-Kiswah Homestay Syariah. Kita akan cari sarapan dulu ya di seputaran Kota Blitar. Dan sekalian melihat situasi update-nya teman-teman. Dan ini adalah perjalanan hari kedua ya teman-teman untuk explore Kota Blitar menuju ke area titik tengahnya Pulau Jawa yaitu Yogyakarta. Tapi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mengatakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Muter di sini ya. Wah, kita masuk jalan kampung nih teman-teman, diarahkan sama Google Maps nih, untuk mencari sarapan. RT 2 RW 2. Permisi. Kelurahan Kepanjen Kidul, Jalan Merdeka teman-teman. Kita mau ambil kiri dulu. Itu kalau lurus alun-alun ya kayaknya saya. Oke. Belok kiri ya. Di mana ini? Inilah suasana update pagi di Kota Blitar. Tapi nanti setelah sarapan Om Bro akan update lagi ya untuk teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe dulu channel DK6060 Bro. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok dan Facebooknya Om Bro @DK6060 Bro. Dari Jalan Seruni kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Ketemu sama Mbak Nindi. Sehat-sehat selalu Mbak ya. Ya ampun. Duluan. Iya. Makan-makan dulu nih teman-teman. Sarapan. Oh, itu. Si budak Willis
Nah, ini dia yang dari Sumba nih. Mas, kapan nih datang nih? Kemarin. Oh, mantap. Kita sarapan dulu, akhirnya ketemu di Blitar ya. Mantap. Ayo sarapan dulu. Siap, siap. Kita sarapan dulu nih teman-teman semuanya sama Supermam, Mbak Nindi dan Mas Rang. Harus cobain di. Siap Mas. Makasih rekomendasinya nih. Kemarin juga tuh soto daging Cak Di. Oh, mantap Mas. Ya. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi sarapan nasi gudeg bersama Mas Rang dan Mbak Nindi ya. Terima kasih buat Mas Rang dan Mbak Nindi sudah mau ketemu sama Om Bro dan Supermam di Blitar. Kita akan lanjut lagi perjalanannya menuju ke Pantai Sineng. Sekali lagi terima kasih buat rekomendasi rute jalurnya juga untuk menuju ke Jogja Mas Rang. Sehat-sehat dan berbahagia selalu buat Mas Rang dan Mbak Nindi. Kita akan lanjut dulu perjalanannya di kesempatan pagi hari ini di jam 8 ya waktu Indonesia bagian Blitar WIB. Kita akan lanjut menuju ke JLS Tulungagung untuk menuju ke Yogyakarta. Nah ini dia jalur lingkar luarnya nih teman-teman, Tulungagung Kediri. Jalur lingkar luar nih sayang. Oke teman-teman semuanya, jadi kemarin di hari pertama perjalanannya Om Bro mau review sedikit. Jadi kemarin itu di 400 plus lah 487 km perjalanan kita dari Denpasar ke Blitar. Overall si Bolo itu hanya mengalami kendala sedikit pada saat menanjak di jalur erek-erek Sangkan Selamat, boleh bilang Sangkan Mait lagi, jadi Sangkan Selamat sekarang namanya teman-teman. Nah itu ada kendala di sana, si Bolo nggak kuat nanjak, tapi overall untuk perjalanan berikutnya aman, tidak ada kendala dari segi suspensi dan lain-lain, itu aman. Dari segi konsumsi bahan bakar juga irit sekali teman-teman. Nanti Om Bro akan buat review secara general ya bagaimana perjalanan menggunakan si Bolo nanti setelah kita sampai di Bali dan berapa biaya yang dihabiskan untuk eksplor dari Bali ke Jogja Bali. Kalau misalnya waktunya memungkinkan dari Jogja ke Bali, kalau nggak mungkin nanti Om Bro akan naik bis teman-teman. Tapi nanti kita lihat, karena kita tidak bisa memprediksi sebuah perjalanan, tapi kita hanya bisa menikmatinya. Cakep. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke JLS atau Pansela, Pantai Selatan. Ya, kita akan menikmati suasana jalan nasional di jalur pedesaan ini sepertinya teman-teman. Sayangnya Om Bro nggak bisa noleh kanan kiri ya, karena kamera berada di handlebarnya si Bolo, karena Om Bro lupa bawa mounting helm. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Jadi setelah kita keluar ya dari kota Blitar teman-teman, jadi kita sudah fotoan di tapal batas kota Blitarnya, Om Bro dan Supermam dan si Bolo. Kita akan lanjut lagi, kita melewati jalan kabupaten, jalan nasional di Jalan Raya Boro di Kabupaten Blitar teman-teman. Jadi beginilah situasi update-nya di kesempatan pagi hari ini. Dan di sini ada jembatan untuk menuju ke Pantai Tambak Rejo, Lodoyo, Tulungagung. Nah, ini dia teman-teman. Salah satu jembatan yang cukup besar di sini untuk menuju ke Tulungagung. Kemanakah kita? Kanan, kita ambil jalur kanan karena ke Tulungagung. Ini kalau ke kiri ke Tambak Rejo, ke Pantai Lodoyo namanya teman-teman. Aduh, jalannya grunjal. Dan syukurnya kalau si Bolo ini Om Bro sudah upgrade ya suspensinya, sudah pakai belakang dari SS, depan dari Kayaba. Mudah-mudahan ya tidak terlalu membuat sakit pinggang nanti setelah kita sampai di Pulau Bali teman-teman. Oke teman-teman, nah ini setelah kita keluar dari Kabupaten Blitar, kita memasuki Kabupaten Tulungagung. Selamat datang di Kabupaten Tulungagung teman-teman semuanya. Kesempatan pagi hari ini di jam 8.22 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita sudah sampai di Tulungagung. Tadi ada jalannya gerunjal-gerunjal teman-teman. Jadi kalau bawa motor kecil ya, kalau bawa Honda Beat ini agak terasa sih kalau ada gerunjal-gerunjal. Tapi kalau bawa si GoGo aman, tidak terlalu terasa seperti itu. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya melintasi jalur lintas nasional di Kabupaten Tulungagung.
Oke ya, dari area taman kecamatannya Kalidawir, kecamatan Kalidawir teman-teman, kita akan ambil menuju ke selatan ya, untuk menuju ke JLS. Jadi seperti inilah update jalurnya. Nanti Om Bro akan update kembali ke depan. Dan di sini ada semarak merah putih nih, karena akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Jam 9 pagi di Kecamatan Kalidawir teman-teman, di Desa Karangtalun. Di depan ada Alfa, kita mau ngeres dulu ya. Jadi nggak sepanjang perjalanan kita kalau menggunakan GoGoPro, jadi 1 jam. Pantatnya Superman, pantatnya Om Bro sudah panas nih. Jadi kita mau ngeres dulu. Kebetulan di sini ada tempat untuk sebat, kita sebat dulu teman-teman. Sekalian mau pipis. Nah, ini kita ngeres dulu nih teman-teman. Jadi kalau kita bawa si Bolo ya, itu perjalanan kita nggak bisa secepat, atau jarak tempuh kita tuh nggak bisa sejauh kita membawa GoGoPro. Jadi kita harus setiap 1 jam, itu biasanya kita mungkin 1 jam lebih ya, kita harus ngeres dulu, sebat dulu sambil peregangan, dan kita lanjut lagi. Jadi seperti itulah suka dukanya kalau kita bawa si Bolo untuk motor trip overland. Kita sebat dulu teman-teman. Salak Kembang. Oke teman-teman, jadi saat ini kita dibawa oleh Google Maps di jalur lintas desa Salak Kembang di daerah Tulungagung teman-teman semuanya. Ada petani, panoramanya yang sedang panen, dan ada jalur estetik asik. Saya ada aja jalur estetik asik nih teman-teman, tuh petani lagi panen padi nih di sebelah kanan video. Sayang sekali tidak bisa kelihatan ya. Jadi di sini adalah jalur pedesaan yang masih desa banget. Masih ada para petani yang beraktivitas di Desa Salak Kembang. Di depan ada perbukitan, nggak tahu itu perbukitan apa. Yang pastinya kita akan coba explore saja dulu jalur ini mengikuti arahan dari Google Maps. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Dan di depan kita akan menanjak ya, melewati jalur perbukitan, mungkin pembatas antara Desa Sukorejo Kulon ini dengan jalur lintas selatan. Karena mungkin perjalanan tidak akan lama lagi, sekitar 30 menit lagi ya sayang ya, untuk tiba di jalur lintas selatan Tulungagung. Oke, kita let's go dulu. Kita menanjak dulu teman-teman, lewati Alas Jati. Jadi mungkin hampir semua ya karakteristik untuk teman-teman menuju ke JLS itu sebagian besar kita melewati Alas Jati seperti ini dan lewati perbukitan. Tuh, wih, sangat-sangat estetik asik teman-teman. Aman dong, Bolo aman ya. Kayak gimana? Iya jalurnya ya. Nih Pantai Sine teman-teman, jalan Pantai Sine. Semoga bisa kelihatan tadi ya signboardnya. Jadi gini teman-teman, jadi kalau teman-teman misalnya ingin ke Pantai JLS dari Blitar, untuk lebih mudahnya nanti teman-teman bisa cari di Google Maps. Jadi nanti kita bisa masuk melalui Pantai Sine atau tadi Pantai Kedung Dowo ya, Tumpak Dowo ya, apa gitu. Nanti Om Bro catat. Jadi ada beberapa proyek pengerjaan JLS yang masih dalam tahap pengerjaan.
Mungkin nanti setelah di Pantai Sine, Om Bro akan ajak teman-teman melihat sampai di mana sudah pengerjaannya JLS-nya dari Pantai Sine. Karena yang terakhir update-nya itu masih di Pantai Sine dan sudah mulai dikerjakan kembali ke timur ke arah Blitar seperti itu. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi untuk jalur sendiri itu masih ada beberapa jalan yang rusak dan ada beberapa tanjakan ya yang cukup cukup ekstrim teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di video, tapi kalau jalannya lebar sih Sibolo aman. Kemarin tuh Sibolo tuh sempat nggak bisa nanjak di jalur erek-erek itu karena jalannya sempit dan kita pas papasan dengan mobil ya sayangnya, ada motor terus di depan. Ya udahlah, akhirnya stuck dia dan tidak bisa menanjak. Tapi kalau jalannya masih lebar sih aman, mudah-mudahan. Tadi kita melewati sekolah dasar atau SD Negeri 4 Kalibatur saya, Tulungagung, dengan view tercantik sepertinya di Tulungagung teman-teman. Nanti Om Bro coba cari gambar-gambarnya di Google ya, mudah-mudahan ketemu teman-teman. Wih mantap view ya. Sayangnya kameranya nggak bisa di ini ya, karena nggak pakai helmet mounting. Jadi viewnya bagus teman-teman tuh, viewnya. Wih mantap. Inilah bagus gitu loh kalau kita ini. Kambing banyaknya di sini ya. Enggak, nanti aja, udah dekat pantai. Ada beton kan? Oh ada. Man. Nih di depan teman-teman, panoramanya estetik asik. Kita akan ngereskan dulu di sini teman-teman untuk ngambil footage dulu ya. Dari Desa Kalibatur, Tulungagung, kita ngeres di sini lagi teman-teman. Walaupun belum 1 jam karena ada view bagus tuh, view ya di sebelah tadi yang sudah Om Bro shoot ya, tuh di belakang, pas di belakangnya Om Bro, estetik asik mantap. Kita nemu spot seperti ini teman-teman tuh. Jadi di sini ada spot estetik asik ya. Tuh teman-teman. Ih. Mantap. View-nya dari sebelah sini mantap, estetik asik. Tuh. Ih. Jadi nanti kita akan turun jalanan di sana. Habis itu kita akan menuju ke pantainya. Jadi akses jalannya tuh Superman. Akses jalannya masih cukup lumayan parah rusaknya sih ya, bukan lumayan bagusnya. Mudah-mudahan nanti ada perhatian dari pemerintah setempat. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi setelah kita mampir sebentar ke Kelok 9 di Desa Kalibatur, kita lanjut lagi perjalanannya. Tadi Kelok 9-nya itu ada viewpoint di sana yang sangat estetik asik. Mudah-mudahan cuacanya tetap cerah sehingga kita bisa explore atau belusukan lagi untuk memberikan cerita atau panorama yang estetik asik untuk teman-teman semuanya. Biarkan Om Bro yang jalan-jalan, teman-teman cuma buat kopi di rumah, siapkan camilannya, siapkan kuotanya, tonton videonya sampai habis. Oke, let's go dulu. Di sini ada gardu pandang nih teman-teman di depan, tapi sayangnya nggak terawat ya sayangnya. Tuh, ini gardu pandang untuk teman-teman mau ngambil view Pantai Sine dari ketinggian, teman-teman bisa ambil di sini. Tapi sayangnya nggak terawat nih teman-teman. Om Bro mungkin langsung aja menuju ke area pantainya, dan ini jalan turunannya yang estetik asik. Wih, rekam harusnya sayang. Tuh di depan pantainya. Oke, kita ngulang lagi nih ngambil scene ya teman-teman. Jadi setelah turunan tadi kita nanjak lagi sama Superman. Saya untung Sibolo bisa nanjak karena kita mau ngambil scene untuk Insta 360 yang sangat-sangat luar biasa panoramanya di sebelah sini ya. Estetik asik tuh teman-teman semua ya. Wih, luar biasa teman-teman. Dan kita akan lanjut dulu merekam sampai di pohon-pohon sengon ini. Nih turunannya mantap nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Pantai Sine, usahakan kondisi pengiriman motornya dalam keadaan baik-baik saja.
karena turunannya cukup ekstrim ya. Dusunnya Dusun Sine teman-teman. Kenapa namanya pantainya Pantai Sine Om Bro? Karena nama dusunnya adalah Dusun Sine yang terletak di Desa Kalibatur. Oh, jalan turunannya estetik asik. Nah, di sini ada gate. Apakah ini sudah kawasan Pantai Sinenya atau baru masuk kampung atau Dusun Sine? Ada longsoran sang. Nah, sini ada jembatan nih teman-teman. Longsor apa dikeruk nih? Longsor ya. Tuh di belakang batu karangnya tepat di atas kita sayang ya. Jadi itu ya teman-teman, kalau teman-teman mau ke Pantai Sine, jadi jalannya masih kurang bagus. Mudah-mudahan nanti dapat perhatian dari pemerintah. Dan Supermam udah rekam tadi. Makasih Supermam sudah sigap merekam perjalanan kita. Dan sekarang kita akan tiba di Pantai Sine. Kita akan eksplor tipis-tipis teman-teman. Selamat menyaksikan. Kita lanjut dulu. Oke teman-teman, nah ini kita sudah tiba di Jalan Lintas Selatan atau JLS. Kita akan coba untuk eksplor JLS-nya ke arah sini dulu. Nanti biar Supermam juga siapkan kamera Insta360 sesuai arahannya Om Bro nanti ya sayang. Nah boleh di jembatan nih, kayaknya sih kelihatan sih pantainya. Siapin aja dulu. Nah ini dia jembatannya, Jembatan Kalibatur ya. Coba kita lihat nama jembatannya nih di JLS. Jembatan Pantai Sine. Jembatan Pantai Sine. Seperti ini update-nya teman-teman. Tuh sayang. Widih, udah hidup kah? Insta360. Mantap. Sangat-sangat estetik asik. Luar biasa. Kafe ini di sini. Ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman update-nya di Pantai Sine di jalur JJLS, jalur lintas selatan. Seperti yang teman-teman bisa lihat sudah banyak aja ada kafe-kafe di sini yang mana sebagai penunjang nantinya teman-teman yang datang ke Pantai Sine JJLS. Jadi kita mau lanjut dulu nih, ngabisin jalur ini teman-teman, sebelum nanti kita akan putar balik untuk menuju ke Pacitan. Jadi seperti inilah dia. Ini ada JLS Lot 6A tulisannya. Nanti kita fotoan di sana pas balik. Motor bisa masuk JLS Pantai Sine. Itu ada landmark juga di sana. Tapi kita ke sana dulu sayang ya, explore ke arah sana dulu sebelum nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Oke. Kita lanjut dulu explore teman-teman. Nanti kita akan update nanti informasinya di ujung jalan JLS Pantai Sine ini. Mantap. Pung sepi. Jos JJLS. Nah ini dia tebing-tebing yang baru habis dikeruk nih teman-teman. Sangat luar biasa, memberikan infrastruktur kepada masyarakatnya, pemerintahnya saya untuk mempermudah transportasi dan touring seperti kita ini. Keras anginnya sayang. Ya. Biru melambai, mantap. Blitar lurus, Pantai Dlodo. Ini Pantai Dlodo namanya ini saya. Ya, kita terbangin drone dulu, nyari tempat dulu. Tuh Pantai Dlodo nya tuh di sana.
Kalau mau ke Blitar ya. Oh, lurus kalau Blitar pasti saya. Ini di sini aja kita ngeres dulu teman-teman sampai di Pantai Lodo. Sebenarnya masih bisa dieksplor. Kita tunggu aja dulu nanti update-nya sayangnya. Nanti kita bawa si GoGoBro ke sini di jembatan Panggung Kalak ya. Tuh pohon kelapa teman-teman. Ini adalah akses untuk menuju ke Pantai Lodo ya. Kita mau ngeres dulu di sini jam 10. Berarti tadi ngeres jam 9, jam 10 kita ngeres dulu di sini bersama si Bolo dan Supermam. Pohon kelapa di JLS Pantai Lodo, dan kita coba akan ambil aerial videografinya. Setelah kita tadi lewat jalan yang sangat brutal sayangnya, akhirnya kita tiba di spot seestetik asik ini. Seperti apa? Seperti ini teman-teman. Set! Oke teman-teman, jadi itulah dia tadi ya aerial videografi dan beberapa footage kita di JLS Pantai Lodo. Lanjut lagi sayang, siapkan Insta360, jangan lupa dibuka tutupnya biar nanti. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya, let's go. Kita kembali lagi ya teman-teman ke JLS, direkam sayang. JLS Pantai Lodo Blitar menuju ke Pantai Sine Tulung Agung. Jadi seperti inilah ya vibes-nya di sini teman-teman, semuanya seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Sangat-sangat estetik asik di jam 10 lebih 40. Jadi kita sudah lumayan dapat ngeres tadi, sudah dapat nerbangin drone juga. Dan inilah dia jalur lintas selatan. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi panorama di spot warung yang ada di Pantai Sine. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Ini di siang hari, lautnya birunya banget, bagus banget. Biru Tosca, Blue Tosca teman-teman. Bersama Supermam. Apa Tosca? Oh, biru laut. Oh, biru laut ya. Kita akan lanjut perjalanannya dulu teman-teman. Walaupun jalurnya masih sangat-sangat rusak, tapi tidak masalah. Yang penting kita bisa menikmati panorama yang estetik asik. Bersama Supermam dan si Bolo.
Tuh si Bolo nih lagi fotoan di sini. Maaf ya Gogo Bro, besok Gogo Bro Om Bro ajak ke sini setelah JLS-nya jadi. Kita lanjut perjalanannya. Jadi JJLS dari Pantai Sine itu masih belum bisa dilewati sayangnya, update-nya di Agustus tahun 2025 ini. Jadi kita masih melewati jalur pedesaan dulu. Ini dia jalurnya teman-teman. Nanti Om Bro akan update lagi di depan jalurnya untuk menuju ke Pacitan. Mungkin masih pengerjaan jembatan sayang. Kalau jalan beton gini aman. Sementara masih ada pengerjaan ya yang menghubungkan antara JJLS dari Pantai Sine menuju ke Pantai Soge. Nah, Pantai Soge teman-teman di Pacitan kita melewati jalur pedesaan ini dulu. Mudah-mudahan nanti jalurnya nggak ekstrim ya. Kalau jalannya beton gini sepanjang jalan sih aman. Jadi kalau jalan cor-coran begini aman teman-teman untuk si Bolo. Kalau Gogo Bro mah jalur apa aja, jangan aja jalur yang memang benar-benar jalur off-road gitu. Kalau Gogo Bro masih semi-semi dia oke-oke saja. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya dari desa apa nih, antar Om Bro cari tahu teman-teman. Kita lanjut dulu perjalanannya menyusuri jalan ini. Kurang lebih kalau untuk menuju ke Pacitan itu sekitar 167 km dari Pantai Sine. Perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam kalau non-stop tak diam. Tapi kan nggak mungkin ya, pasti kita diam ngeres gitu, makan siang gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oh, si pembuatan tuh teman-teman. Jadi JLS nih masih ada proyek pembuatan jembatan ya di atasnya. Jadi kenapa JLS-nya itu ditutup dari Pantai Sine, di update-nya di bulan Agustus tuh. Ada jembatan di atas. Kita menanjak dulu teman-teman. Ayo Bolo, berdoa kita bersama-sama. Ayo Bolo, semangat Bolo. Tanjak lagi Bolo, tanjakan lagi Bolo. Semangat Bolo, tanjakan lagi. Bawah dia mantap. Masih panjang nih tanjakannya Bolo. Si Bolo. Jelas. Video dulu nih, kasih istirahat dari sini video ya teman-teman. Pengerjaan jalan JLS ya yang di stop dari Pantai Sine masih tetap dikerjakan. Ini di update nya teman-teman. Set tuh, semoga bisa terlihat. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nah, jadi jalur beton ini adalah jalur yang berada di atas perbukitan yang kita lihat tadi dari JLS ini teman-teman. Jadi kita melewati syukurnya di beberapa ruas jalan setelah kita dialihkan tadi dari Pantai Sine untuk menuju ke jalan perkampungan dan perbukitan ini. Jalannya itu sudah bagus ya sayang, sudah jalan beton lah gitu. Kalau waktu Om Bro nonton kontennya Mas Rianto kalau nggak salah, atau Mang Eman Mototrip, itu jalannya masih jalan kapur teman-teman, masih jalan tanah. Jadi masih cukup ekstrim kalau itu. Dan sekarang ini jalannya sudah enak, sudah beton. Mudah-mudahan nanti jalannya aman, jalan beton sampai kita tembus di Trenggalek. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya di jam 11.04 waktu Indonesia bagian Barat WIB. Nah, dan sebagian di sini sudah aspal juga nih teman-teman, tuh sudah aspal.
Kita lupa isi bensin tadi di kota teman-teman. Kita ngecer dulu ya. Nih di pom ini. Lupa isi bensin tadi di kota. Kita beli eceran dulu teman-teman. Karena kita nggak tahu nanti jalurnya kalau masuk hutan atau pegunungan bakalan kehabisan bensin malah repot. Jadi kita isi bensin 30.000 ya tadi. 30 ya sayang ya? Oke. Saat ini kita sedang berada di Kecamatan Tanggung Gunung, masih di Kabupaten Tulungagung. Nah ini kita keluar dari desa Tanggung Gunung, keluar desanya tapi masih kecamatannya Tanggung Gunung namanya teman-teman. Lagi kita melewati jalur hutan-hutan jati teman-teman, di Kecamatan Tanggung Gunung, Tulungagung. Wah ada makam nih Pak. Ngeri. Enggak ke kiri. Buntu mungkin ah. Mungkin motong nanti di sini. Jadi untuk kesempatan perjalanan kita kali ini kita serahkan sepenuhnya kepada Google Maps teman-teman. Cuman kita sudah atur biar jalurnya jalur mobil ya sayang ya. Ya biar nanti kita diajak belusukan. Nanti kalau diajak belusukan malah repot karena bawa si bolo teman-teman. Kalau bawa si GoGoPro kita jajal. Karena bawa si bolo ya kita cari jalur aman. Yang penting kita bisa juga menikmati atau mengunjungi spot-spot wishlist kita yang kemarin masih tertunda dan belum sempat kita untuk kunjungi. Ini jalur menanjak nih, kita lanjut dulu teman-teman. Ada towing. Ada towing. Tadi setelah kita melewati jalan yang cukup rusak teman-teman di daerah desa pokoknya Rejo sama Pakis Rejo. Pakis Rejo udah lumayan. Sebelum desa Pakis Rejo itu dari sini itu jalannya rusak teman-teman. Jalan beton tapi agak sedikit rusak ya. Nah sekarang kita ketemu dengan jalan aspal yang sudah cukup mulus untuk menuju ke Trenggalek nanti dan kita lanjut ke Pantai Sogi. Di jam 11.41 kita akan berburu tempat untuk ngeres dulu karena sudah hampir 1 jam perjalanan kita tadi dari Pantai Lodo, Pantai Sine, dan kita akan mencari spot untuk ngeres dulu. Wih, di adem sayang. Estetik asik. Tuh ada warung di sana, mantep. Tutup ya. Nah, ini jalur hutan yang estetik asik nih teman-teman semuanya. Ya, jalannya agak gerunjal-gerunjal lagi. Mudah-mudahan nanti di bawah jalannya bagus lagi. Nah, keluar dari hutan Sengon ini teman-teman, di bawah tuh ada view pedesaan yang estetik asik sepertinya. Ya Sengon, mantep lah Sengon, estetik asik. Wah, ada saung lagi, enak sekali kalau mau bobok di sini. Apa? Nyari apa? Nyari saung? Oh, boleh. Boleh. Nyari warung tuh ada warung. Kita berhenti dulu teman-teman di sini. Wih, panoramanya di bawah estetik asik. Kita ngeres dulu teman-teman. Supermam lagi pesan kopi dulu teman-teman. Kita ngeres dulu nih bersama si Bolo. Bolo diam di sini ya. Dan ini dia view jalur teman-teman. Wih, estetik asik. Tuh, mantap. Jadi di sini kedai jengki LSN 3 Bunda. Tiwul ikan laut, tiwul goreng. Ada masakan nasi tiwul. Tuh panoramanya teman-teman. Di sini nama spotnya spot jengki. Om Bro nggak tahu dikasih nama spot jengki karena apa. Nanti kita cari tahu ya teman-teman. Tuh panoramanya di sebelah sana. Estetik asik. Ini view teman-teman. Om Bro zoom ya. Tuh semoga bisa terlihat jelas. Ih, mantap.
Ciplak Superman. Jom, nemu lagi. Hidden gem. Apa? Ini Pipit singkong. buat sendiri, Bu. Coba. Lihat. Res dulu ya sayang ya, dinginin pantat dia. Aneh. Aneh. Kalau waktu ke Bromo ya kan 3 jam. Kan panas. Panasnya yang memang panas gitu. Kalau ini bukan panas, sakit. Jadinya nggak tahan kan. Kalau panas tuh kan masih bisa tahan. Ya, sabar lu, santai lu. Ya. Pokoknya nikmati aja perjalanan ya. Sip. Ini karena kena besi itu. Atur dia penempatan ini ya biar bagus. Penempatan apa ya? Ini view-nya teman-teman di Jengki, spot Jengki di daerah Tulungagung. Widih, mantap. Oke teman-teman, kita lanjut dulu perjalanannya. Superman udah siap kan? Siap. Oke, dari spot Cangkruk Jengki gitu ya, di rest area di sini kita lanjut perjalanannya menuju ke Pantai Soge. Let's go. Oke teman-teman, ini Om Bro coba rekamkan ya spotnya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lihat tuh. Ini estetik asik. Di sini juga ada kafe 7 bintang 7 star Cangkruk Jengki. Oh namanya sayang, Cangkruk Jengki. Cangkruk. Dan sekarang kita akan menuju ke Trenggalek dulu teman-teman, sebelum nanti kita akan menuju ya Trenggalek betul, sebelum nanti kita akan menuju ke Pacitan. Bensin Sibolo masih full. Kita akan melewati jalur turunan dulu. Mungkin kita akan diarahkan ke jalan utama Trenggalek oleh Google Maps. Jadi mungkin di sekitar 80 km dari Kota Blitar, perjalanannya Om Bro, Supermam dan Sibolo menuju ke Pantai Sine, dan sekarang akan menuju ke Pantai Soge Pacitan. Kita nggak tahu nanti akan ada kejutan-kejutan apa di perjalanan, pemandangan, kejadian-kejadian seru. Mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian-kejadian sedih teman-teman. Kita minta pokoknya yang lancar ya sayang ya perjalanan kita. Dan mudah-mudahan cuaca atau semesta selalu mendukung setiap langkah perjalanannya Om Bro bersama Supermam. Karena tujuan kita baik, tujuan kita adalah membuat konten untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Ini jalan turunan terus yang ditemani oleh pepohonan di sini, di jalur perkebunan ini sangat-sangat sejuk ya. Nggak tahu nanti kita di Trenggalek apakah akan panas. Kita akan nikmati saja dulu perjalanannya. Oke, kita lanjut dulu. Tempat ngumpul nongkrong Cangkruk. Ancur itu bahasa Bali itu sayang. Ya, tuh estetik asik teman-teman tuh. Wih. Tuh yang ke bawah nanti sayang. Masjid Al-Ikhlas campur darat namanya sayang. Nah, ini jembatan nih untuk kita menuju ke Trenggalek nih. Jadi gini ya teman-teman semuanya. Jadi kita sedang berada di jalur lintas Kecamatan Campur Darat namanya teman-teman. Nggak tahu ini masih Tulungagung apa sudah masuk Trenggalek, tapi kayaknya masih di Tulungagung saya. Masih ya, benar-benar. Jalan Raya Sodo Kauman. Wih, panorama sawahnya mantep. Sebelah kanan video saya. Kalau Om Bro noleh teman-teman tetap noleh ke jalan aja. Mohon maaf lu teman-teman karena Om Bro lupa bawa mounting helm, jadi nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Tapi nanti kalau teman-teman sudah subscribe dan mengikuti channelnya Om Bro, nggak menutup kemungkinan kita pasti akan explore lagi. Karena ini sudah menjadi suatu edik atau membuat Om Bro ketagihan. Kegiatan ini sudah membuat Om Bro ketagihan. Selain kita explore Pulau Dewata Bali, yang pastinya sebagai primary kontennya Om Bro, kita pasti explore
jalur overland Jawa, mungkin Lombok seperti itu. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Kecamatan Bandung, Tulungagung ya, masih Tulungagung ya. Ada Kecamatan Bandung di Tulungagung. Pantai Perigi lurus, Trenggalek kanan. Kita ambil kanan dulu ya teman-teman semuanya. Kalau ke Pantai Perigi teman-teman lurus, kita ambil kanan. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sedang berada di Jalan Raya Bandung Durenan di Tulungagung, di Desa Gentong. Kalau nggak salah tadi Om Bro lihat Gembong apa Gentong gitu teman-teman. Jadi beginilah situasi. Gandong, oh ya Desa Gandong katanya Supermam. Desa Gandong di Kecamatan Bandung menuju ke Durenan. Jadi seperti inilah update-nya ya, jalurnya estetik asik di sini teman-teman. Tuh perbukitannya di sebelah kiri, tapi sayang sekali teman-teman nggak bisa lihat. Ya Desa Gandong bener. Selamat jalan Tulungagung kah? Kita memasuki Trenggalek mungkin ya. Berarti kita memasuki Trenggalek ini sudah nih sayang. Coba nanti kita lihat ya, ini ada tapal batas. Belum ya? Oke. Saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Trenggalek. Tadi benar itu tapal batas antara Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Jadi seperti inilah update-nya teman-teman. Masih di Jalan Raya Bandung Durenan yang lurus dan cukup panjang. Kita akan nanti ada akses untuk menuju ke jalan kecil lagi sayang ya, untuk menuju ke Pantai Soge, Pacitan. Jadi beginilah update-nya teman-teman. Kalau teman-teman yang nantinya akan menuju ke JLS Jawa Timur dari Blitar, terus teman-teman ingin mengunjungi atau mampir-mampir ke spot estetik asiknya, seperti inilah jalurnya. Kalau teman-teman menggunakan Google Maps, asik. Wih, adem-adem mantap. Tulungagung Surabaya ke kanan, Trenggalek Ponorogo ke kiri. Kita ke kiri teman-teman. Jalan nasional ya. Kita kembali jalan nasional. Nah, jadi di jalur lintas ini teman-teman, di sepanjang jalur lintas Trenggalek ini, jalan nasional ini, itu kita ada sungai ya di pinggir di sebelah kiri video. Dan jalurnya juga cukup syahdu teman-teman, cukup teduh. Mudah-mudahan jalurnya aman, dalam artian tidak ada jalan yang gunjal-gunjal atau berlubang, seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Kalau di Jawa tuh teman-teman, Om Bro tuh nggak ragu ya kalau mau kencing atau modal tuh, karena sebagian besar SPBU di Jawa itu toilet itu bersih-bersih teman-teman. Jadi kalau Om Bro touring ke Jawa tuh lebih aman lah. Ini SPBU-nya dengan view terindah perbukitan tuh, estetik asik. Mantap sayang view perbukitannya di SPBU ini. Ya, di Trenggalek. Oke teman-teman, dari SPBU yang indah di Trenggalek. Habis kita ke toilet tadi, kita lanjut perjalanannya lagi menuju ke Pantai Soge. Let's go. Sama slow living kok di Denpasar udah in gitu. Kita salib dulu teman-teman ya, truk gandengnya si Bolo, mantap Bolo. Saat ini kita sedang melewati jalur lintas nasional di Kecamatan Pogalan teman-teman, di Kabupaten Trenggalek, Bendorejo, Trenggalek, Kecamatan Pogalan. Di depannya ada jembatan dengan latar view estetik asik. Ya, itu dia. Dan jalurnya masih lurus terus di jalan nasional ini teman-teman semuanya. Dan di depan ada perbukitan estetik asik. Tuh.
Nanti dari Pacitan vibes-nya juga sama sayangnya, ada perbukitan gitu di depannya dari kota Pacitan. Makan roti dulu teman-teman. Tadi makan sarapan sama Mas Rang sama Mbak Nindi, nasi gudeg sudah menguap ya. Nah, kita makan roti dulu sebelum lanjut tadi permambingin jeruk peras. Semangat yang semangat. Bukit Jaas namanya, Bukit Jaas tuh namanya di depan tuh teman-teman. Ada namanya Bukit Jaas Permai. Panggul Pacitan, Trenggalek kota lurus. Oh itu kota Trenggalek ya. Kita ambil jalur ke Pacitan. Sotodok Pak Ji. Nah, saat ini kita sedang berada di jalur lintas Jalan Raya Sumberingin, Desa Karangan atau Kecamatan Karangan, Trenggalek. Jadi di depan itu mungkin teman-teman sudah bisa lihat ada perbukitan ya. Nah di perbukitan itu nanti kita akan melintasi perbukitan itu untuk tembus ke Pacitan teman-teman. Semangat ya Sibolo. Di hari kedua kita masih tetap akan melatih Sibolo dulu untuk melatih kiriannya biar terbiasa untuk melalui medan-medan yang sedikit ekstrim. Tuh jalurnya teman-teman. Dan untuk teman-teman ketahui di Trenggalek ini di siang hari ini yang cerah, yang cetar di jam 1:15 itu udaranya cukup panas. Panas teman-teman. Jadi mungkin hampir sama kayak kita mau memasuki area Jember. Kalau di Jember itu kan panas sekali. Nah, kalau di sini sedanglah panasnya. Saat ini kita masih berada ya di jalur lintas Kecamatan Karangan teman-teman. Jadi view perbukitan di depan sudah mulai terlihat jelas. Nanti kita akan melewati perbukitan yang ada di depan. Mungkin Jurassic Avatar. Saat ini kita sedang berada di jalur lintas Kecamatan Suruh namanya teman-teman, SURUH. Setelah kita lepas dari Kecamatan Karangan dan akan menuju ke Kecamatan Dongko. Nanti dari Dongko kita akan melewati PLTU di perbatasan Trenggalek dan Pacitan. Seperti itu sih. Kalau di Dongkonya Om Bro sudah pernah lewat, cuman dari jalur ini belum, karena ini dari arah kota Trenggaleknya. Kalau kita kemarin lewat dari jalur belusukan waktu tahun lalu ya sayang ya, itu kita lewat jalur perbukitan, jalur pedesaan yang ada tanjakan ekstrimnya. Jadi Om Bro nih sekarang memilih jalurnya mengikuti arahan dari Mas Rang waktu kita sarapan tadi pagi di Blitar. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Tuh panoramanya teman-teman semuanya, jalurnya estetik asik ya. Di Kecamatan Suruh menuju ke Dongko perbukitan. Nah waktu itu kita lewat perbukitan tuh sayang, waktu kita diarahin sama Google Maps dari Blitar terus masuk jalan perkampungan, kita lewatin jalur itu dah tanjakan, ada hutan pinusnya juga di sana. Ingat nggak ada hutan pinusnya tuh sayang? Sip. Sekarang kita lewati jalur nasionalnya ya teman-teman semua ya, biar gak bosan lewati jalur itu lagi, kita lewati jalur yang baru. Iya. Kita mulai menanjak lagi nih teman-teman. Ayo bolu, semangat bolu. Menanggung beban yang sangat berat. Ini dah kita beban yang berat. Oke
pakai nanti sayang bolu sayang. Kalau dugong udah biasa dia pakai Scoopy, biar pakai Scoopy kan agak kerosokan tuh lah dia masih. Kalau dia pakai bolu kan, ya Scoopy liar kalau ke pasar tuh agak-agak ini soalnya orang-orangnya PI itu. Tanjakan sikutnya nih sayang, tanjakan sikutnya di Trenggalek nih. Oh, seret, tapi tidak terlalu sih. Benar. Itu dia Bukit Avatar tadi itu di sebelah sana. Mudah-mudahan nanti dapat view-nya. Gading, kawasan desa organik Kakao Suruh, Kecamatan Suruh. Semangat bolu, keluarkan bajumu bolu, buat bangga Supermam. Oh pantesan ada, segera pindahkan gigi satu, sudah was-was dah. Takut ya kalau di erek-erek kan kemarin gitu juga, segera pindahkan gigi satu. Ternyata tanjakan erek-erek sangkan selamat. Welcome to Gebang. Aya awewek na gitu. Aya awewek na gitu. Sopir-sopir. Jadi inilah ya jalan yang kita lihat tadi dari Kecamatan Karangan tuh teman-teman. Dan kita menanjak bersama si Bolu. Ayo Bolu, semangat lagi sedikit di puncak pasnya kayak sayang. Di sini warung with the view nih. Puncak Bukit Jambul. Oh tuh view-nya sebelah sana. Ih mantap. Nah, kita akan memasuki hutan pinus Gelagah Linggah. Bukan, hutan pinus Trenggalek teman-teman. Ini jalur hutan pinus Trenggalek ya. Jadi apa saja yang kita bisa nikmati di jalur perjalanan dari Blitar kalau kita menuju ke Pacitan via Tulungagung dan Trenggalek. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita menikmati, tadi ada bukit apa tuh Bu? Bukit Tebing ya, Tebing Lingga, wisata Tebing Lingga. Dan ini ada hutan pinus di jalur lintas Kecamatan Suruh, Trenggalek. Udah dataran tinggi. Hutan pinus lagi teman-teman. Tuh banyak ada rest area juga di sini, ada sate kambing, ada bakso, ada aww juga. Tadi tak lihat ada aww soal. Warung-warung kopi bubuk namanya teman-teman, dia menjual kopi bubuk tapi cukup mahal. Kopi bubuknya itu 200.000, kopinya 5.000, bubuknya 195.000. Asik. Yalah, sopir truk juga mungkin meninggalkan ini kan, ada yang duda mungkin, terus ada yang meninggalkan istri mungkin, ya kebelet ya, tipis-tipis lah berbagi. Putus beli putus, sodakoh. Timang liara. Ayo Bolu, semangat Bolu, jangan panas dulu kiriannya. Panas ya Bu, kiriannya Bu. Apanya tuh kayak CPT-nya tuh kan karet ya kan, ngembang dia ya, makanya nanti coba minta usulan lah. Karena ini kendalanya si Bolu sementara itu hanya di tarikan Bu ya. Tadi sudah dikasih masukan sama Mas Serang, mudah-mudahan nanti kita dapat diskusi-diskusi lagi sama Mas Serang biar diinfokan settingan yang pas untuk si Bolu. Biar kecil tapi jinghar katanya Bu. Apa jinghar? Oh ya satset, maksudnya jinghar itu satset.
Jadi di sini nih teman-teman, di Desa Puru saya, di Kecamatan Suruh, itu jalurnya memang estetik asik teman-teman. Tuh di belakang kita tanjakan nih, tadi ada view estetik asik. Nanti Superman bantu rekam ya, rekamnya landscape saya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semua. Tuh jalurnya teman-teman. Wih, biar tak bosen teman-teman tuh ngelihat POV-nya itu cuman jalan aja. Nah, nih kita pegang sekarang kameranya. Dipegang sama Superman, dan nanti di depan lagi rekam sayang. Tuh di sebelah sana tuh kayaknya ada view juga. Ada view tamin namanya, asik. Kok sakit terus, makanya keluar healing, jalan-jalan, ada kita cari view tamin di sebelah sana, tapi nggak kelihatan, udah ketutup awan. Nah, ini lagi depan nih. Widih, estetik asik teman-teman semuanya. Sejuk ya, udah sejuk ya di sini saya. Udah sejuk, mantap. Oke teman-teman, jadi saat ini Om Bro sudah tiba di Desa Sumber Bening ya tadi saya. Desa Sumber Bening di Kecamatan Dongko, hutan pinus di depan tuh teman-teman. Estetik asik. Dan jalanan sepanjang Kecamatan Suruh menuju Dongko ini juga sudah cukup bagus karena jalurnya memang banyak tanjakan, dan sekarang kita melewati jalur turunan. Tuh panoramanya teman-teman. Wih, mantap ya. Rest area Tuk Daily. Tuh panoramanya lagi di sebelah sana. Ih, perbukitan Cos. Ya. Kita berada di Jalan Raya Dongko, teman-teman. Jalan Raya Dongko. Ini ada Indomaret di sini kemarin waktu kita tahun lalu ya saya. Tahun lalu lewat jalur ini itu ada Indomaret atau ada minimarket, itu slot tangannya Superman jatuh. Terus kita akhirnya balik lagi. Panoramanya perbukitan lagi teman-teman. Tuh, widih, mantap. Persawahan, perbukitan. Saat ini kita sedang melintasi jalur lintas Desa Petung namanya teman-teman. Di Kecamatan Dongko, masih di Kecamatan Dongko, Trenggalek. Jadi ini merupakan jalur satu-satunya penghubung ya dari Tulungagung, Trenggalek menuju ke Pacitan. Nanti sambil menunggu JJLS-nya itu memang sudah tersambung. Mudah-mudahan nanti di awal tahun depan itu sudah tersambung yang dari JJLS Tulungagung menuju ke Pacitan. Om Bro nggak tahu nanti jalurnya lewat mana, yang pastinya kita tunggu saja. Nanti kalau memang sudah resmi dibuka oleh pemerintah, baru kita lintasi teman-teman. Kita jajal JJLS bersama si Gogo Bro, si Bolo, dan Superman maksudnya. Iya. Parah ada Superman disebut ini, keren Om Bro mau solo riding. Tikungan angker tulisan. Ya. Ada di atasnya. Tadi ada tulisan Taman Desa Petung gitu. Jalur-jalur belusukan di persawahan teman-teman. Mantep sepertinya. Nanti coba kita cek di Google Maps. Cek di Google lah gitu. Nanti Om Bro ingat ya, cek ya. Rest area Taman Desa Petung gitu. Ini kuburan with the view. Ini jalan udah mulai perbaiki. Ini belum nih teman-teman. Ada longsor kemarin sepertinya di jalur ini. Tak di Bali, tak di Jawa, sampah tuh menjadi suatu permasalahan yang sangat-sangat memang perlu kesadaran sih. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi memang perlu kesadaran saya. Kalau misalnya, ya itu dah
Setelah tadi turunan, sekarang tanjakan lagi nih teman-teman. Ya, kita nikmati saja perjalanannya di kesempatan siang menjelang sore. Udah sore nih teman-teman, udah jam 14.21 waktu Indonesia bagian Dongko Trenggalek. Isi bensin lagi. Di Dongko kita isi bensin lagi teman-teman. Full tank ya? Penuh? Ya. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah isi BBM ya. 30.000 saya 28.000 teman-teman. Tadi sebenarnya masih lagi 3 bar isi tangkinya si Bolo, tapi kita isi full saja. Takutnya nanti di jalur ini tidak ada SPBU, jadi kita fullkan saja dulu tanknya sampai nanti kita tiba di Pantai Sogi. Dan mungkin nanti di depan sini kita akan ngeres teman-teman. Kita akan ngeres dulu, mau rebahan dulu barang sejam. Dan ada perubahan planning ya, yang mana awalnya kita mau finishnya di Jogja, itu kita nggak jadi, kita finishnya di Kota Pacitan sayang ya, karena Supermam juga belum pernah. Sini pada panan, oh ya, udah mulai ada warung-warung ya, oh iya ya. Jadi kita cari rest area dulu, tuh di sebelah kanan panoramanya estetik asik. Nah, ini udah mulai banyak ada rest area nih. Cakul Dongko. Oh. Ya. Tuh udah coba kalau sama ini medalnya sama Meni sama selingkuhan kan, touring misalnya dari Denpasar ke Banyuwangi misalnya kan, terus sampai di Banyuwangi yang aku kesal sekali nanti, karena pasti tujuannya ngewek kan lo, sama tak mungkin nak ngewek, nak mungkin istilahnya nak aku nak gitu tak mungkin, pasti ujung-ujungnya pasti pingin ini itu dah aku sayang bangsat dikit. Sasat kayak kan kesel gitu deh. Nah di sini banyak sayang. Nah ini nih bagus PSBB. Kita ngeres di sini ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita ngeres dulu ya di sini. Di warung PSBB, warung Punten Sampang. Sekalian kita mendinginkan mesinnya si Bolo dulu sama Supermam. Apa nama menunya itu sayang? Ayam lodo. Ayam lodo, kari ayam tap. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah tadi kita makan siang yang tertunda, karena pada hakikatnya jangan pernah menunda perjalanan dan makan siang katanya Supermam. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanannya lagi. Banyak ini ada warung-warung sayang tuh. Teman-teman mau ngeres tuh banyak ada warung. Bakso jumbo ada. Tadi kita makan ayam lodo ya, khasnya Trenggalek di warung PS. Oh ya, PSBB dijamin enak dan betah buat yang solo touring.
Oke, kita lanjut dulu teman-teman perjalanannya untuk menuju ke Pantai Soge. Tapi karena perjalanan kita santai hari ini, sore ini, waduh, kenapa nih? Trouble tuh diganjel. Jadi perjalanan kita santai aja karena mungkin kita hari ini nggak tembus sampai ke Jogja ya sayang ya. Kita bermalam di Kota Pacitan karena kebetulan kita juga belum pernah bermalam dan menikmati suasana malam di Kota Pacitan. Jadi kita memutuskan untuk bermalam di Kota Pacitan karena sekarang sudah jam setengah 4 sore waktu Indonesia bagian Trenggalek. Jadi kalau kita paksakan ke Jogja itu pasti akan melewati JJLS Gunung Kidul, Praci Mantoro yang mana kalau malam katanya masih rawan. Jadi karena Om Bro hanya berdua dengan Supermam, Om Bro nggak lanjut ke Jogja ya. Mungkin besok pagi subuh kita akan lanjut perjalanannya ke Jogja jam 6 lah sayang ya. Sehabis subuh, pada subuh kita lanjut perjalanannya. Oke, inilah dia jalur lintas dari Sampang Trenggalek menuju ke Pacitan teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Nanti Om Bro rekamkan lagi footage perjalanan untuk teman-teman semuanya. Sawahnya terasering di Trenggalek nih teman-teman. Ini panorama ya pinggir perjalanannya Om Bro di dekat warung PSBB. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba di Desa Wonocoyo Damai. Masih di Kabupaten Trenggalek nih teman-teman. Jadi kita ambil putar lagi ke arah utara dan di sini sudah agak rame ya vibes-nya. Tuh seperti yang teman-teman bisa lihat. Di Desa Wonocoyo namanya. Desa Wonocoyo, coyo, 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 coyo. Caya, 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 caya. Suasana sore dan ini sudah dekat pantai teman-teman. Tadi Om Bro lihat saya ada pantai ya. Pantai apa gitu tadi namanya. Nah ini dia Pelang Lorok Pacitan, lurus ke Panggul. Waktu tahun lalu kita lewat sini udah gelap sayang ya. Udah gelap ya. Udah gelap ya. Di warung PSBB itu ya. Sip, kita lanjut dulu teman-teman. Jembatan Wonocoyo. Kecamatan Panggul. Ada Polsek Panggulnya teman-teman. Jadi setelah kita melewati Desa Wonocoyo, sepertinya kita akan menanjak lagi teman-teman. Menanjak lagi. Kesana kemari, menanjak lagi bersama si Bolo. Bolonya sudah, kiriannya dingin, dilatih lagi, menanjak lagi. Oh nanjak lagi nih ya, ingat lah malam nanjak tuh nanti. PLTU turunan Kidul, habis itu lewat jalan yang ketemu orang yang nyalip-nyalipkan dulu saya kita ya. Nggak pernah. Cuman kemarin box saja yang patah. Ya. Ya, karena ban namanya kan kena paku apa kan. Karena kan 12 sekarang kita pakai kan, enggak pakai. Kecuali pakai pelak jari-jari itu baru resiko. Tanjakannya teman-teman, mantap ya saya jalurnya. Kita coba lanjut dulu ya.
uh, melewati jalur estetik asik nih teman-teman. Ada hutan pinus lagi di, nggak tahu nih Om Bro, mungkin masih di Kecamatan Panggul di daerah Trenggalek, nanti akan perbatasan dengan Pacitan. Nanti kamera akan dibantu pegang sama Superman. Bantu pegang sayang ya. Pegang. Tuh jalurnya. Naringgulnya Trenggalek Pacitan nih teman-teman. Kalau teman-teman yang senang cornering melewati jalur JLS, jalan nasional di itu tebing-tebing batu juga di mana namanya di Panggul menuju ke Pacitan, pasti estetik asik teman-teman. Tuh jalurnya, turunan, tanjakan, cornering, pas untuk ngetes motor yang senang main speed atau senang motor-motor cc gede, bisa dites di sini suspensinya, bannya, kekuatan mesinnya seperti itu. Kalau Om Bro masuk Superman karena nggak senang ngebut ya saya, kita sudah mau kepala 4, jadi kita santai menikmati perjalanan. Seperti tadi dah target kita ke Jogja, ternyata karena ini udah sore, ya udah kita sampai di Pacitan saja seperti itu. Ya, nggak boleh memaksakan. Karena kemarin kita masih hari pertama, masih powerful, bisa tembus di 480 km dalam satu hari. Biasa di hari pertama, tapi di hari kedua ya kita ambil etapenya atau jarak tempuhnya yang standar-standar saya. Ya maksimal lah di 250 atau 300 lah maksimal per hari itu teman-teman. Udah capek banget tuh motoran, apalagi naik Beat yang mana notabene ya Beat itu kecil teman-teman. Ada warung nih, warung Mbok Berak. Ya matiin sayang. Ada asap nih. Oke teman-teman, kita sudah tiba di perbatasan antara Trenggalek Kabupaten dan Kabupaten Pacitan. Tuh bersama Supermam dan Sibolo di jam 4 ya, udah sore nih. Jadi keputusan kita benar, kita harus bermalam dulu di Kota Pacitan. Mungkin nanti dari sini ke Kota Pacitan sejaman Bu ya, sejaman, dan kita akan bermalam di Kota Pacitan dan kita akan lihat situasi update malam di Kota Pacitan. Jadi Pacitan ini ada ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu global geopark teman-teman. Pacitan ya, ada Pantai Layar di sini di Pacitan, ada Pantai Pangasan, dan ada beberapa spot-spot wisata di sini yang diukir dalam relief Teluk Pacitan dan Pantai Watu Karung. Nah itu teman-teman. Jadi di sini dikasih relief ya di perbatasan kabupaten ini yang menunjukkan bahwa Pacitan itu merupakan salah satu warisan budaya dunia geoparknya. Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini teman-teman. Iya, semoga bisa terlihat. Nah itu dia. Oke, fotoin ya. Landmark Pacitan itu terbuat dari batu ya, batu kayak batu marmer itu teman-teman. Tuh, ya kayak marmer atau granit gitulah. Kalau yang di atas tuh batu bohongan teman-teman. Kalau batu asli keberatan. Ini dia Sibolo istirahat lagi setelah nanjak-nanjak tadi ya. Foto ya sayang, ada tripod kok. Oke teman-teman, dari perbatasan Pacitan, Trenggalek kita lanjut perjalanannya ke Pantai Soge sayang ya. Yes. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti inilah ya update-nya jalur lintas selatan dari Trenggalek menuju ke Pacitan. Jadi setelah kita tadi fotoan di perbatasan kabupaten, kita lanjut perjalanannya kembali ke Pantai Soge.
saat ini kita akan memasuki dan melintasi PLTU yang ada di Pacitan. Itu tadi selamat jalan. Ini kita masuk Kecamatan Sudimoro. Tadi kita melewati Desa Sumerjo. Sudah mulai melewati perkampungan dan di depan kita akan menaiki bukit kembali untuk melihat PLTU yang ada di Pacitan, teman-teman. Nah, ini teman-teman semuanya, jadi di depan ini adalah PLTU Pacitan. Nggak kelihatan. Itu dia. Om Bro putar balik biar teman-teman bisa ngeliat nih PLTU Pacitannya. Tuh di sebelah kanan, kasih lihat Supermam. Tuh PLTU Pacitan, semoga bisa terlihat jelas. Om Bro putar balik lagi teman-teman. Jadi tadi kita sengaja putar balik untuk mengabadikan momen melewati PLTU Pacitan. Dan itu dia PLTU-nya disut kembali oleh Supermam. Mantap ya teman-teman semuanya. Itulah dia PLTU Pacitan dan itu artinya sebentar lagi kita akan tiba di Pantai Soge. Saya adik Erik Thohir gitu. Nah, sekarang kita udah lewat sini sore hari, jadi sudah terbayarkan sayangnya. Karena waktu itu kita lewatnya sini malam hari, sama sekali nggak kelihatan apa-apa teman-teman. Nah, sekarang kita masih ada sinar matahari, jadi kita sekarang sudah melewatinya sore hari. Kita sudah memasuki Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Jadi di sini itu ada dekorasi lampu penghias jalan desa yang sangat estetik asik teman-teman. Nih Om Bro coba pelan-pelan ya, kasih lihat ke teman-teman ya. Nih teman-teman di sebelah kiri tuh, semoga bisa terlihat lampu-lampunya. Nah, ini ada jembatan estetik asik teman-teman. Jembatan Kangkung. Jembatan Kangkung. Ada patung lobster di sini sayang. Patung lobsternya dari kertas ini kayak hancur-hancur tuh sayangnya. Nih patung lobsternya yang 1 miliar. Iya, anak 1 M mungkin. Oh. Kura-kura tuh. Kura-kura ya, kura-kura. Patung kura-kura. Pantai Soge ke kiri, Ngadirojo Kota Pacitan lurus. Nah, jadi kita ke Pantai Soge dulu. Sebenarnya kalau mau ke Kota Pacitan bisa, tapi kita mau ke Soge dulu lah sayang ya. Lewat Soge aja. Nah, ini adalah jalur update ya untuk menuju ke Pantai Soge teman-teman. Masih ada tebing-tebing dengan batu-batu granitnya khas Pacitan. Granit atau marmer gitu. Pokoknya dia tebing-tebing itu batunya itu berwarna kuning. Batu marmer ternyata ada di Supermam, ngecek di Google ya. Pacitan itu penghasil batu marmer. Jadi banyak tebing-tebing estetik asik di sini yang ada batu marmernya teman-teman. Dan harganya cukup mahal ya batu marmer tuh. Karena dipakai untuk interior villa atau hotel mewah biasanya. Sayang cuacanya mendung teman-teman. Kita rencananya maunya mencari sunset di Pantai Soge, tapi sepertinya nggak bisa ya karena cuacanya mendung dan mudah-mudahan tidak turun hujan. Jadi kita akan speed sedikit nanti di Pantai Soge, kita akan closing di sana sebelum nanti kita akan menuju ke Kota Pacitan teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sudah jam 4.40 waktu Indonesia bagian Pacitan. Let's go. Nah, ada sedikit harapan nih teman-teman, ada matahari sih. Mudah-mudahan nanti dapat momen sunset, kalau nggak di Soge mungkin di Kota Pacitannya. Kalau nggak kemalaman ya nyampe di Kota Pacitan. Kota Pacitan mungkin kurang lebih lagi 30 kilometeran teman-teman. Jadi untuk hari ini itu perjalanannya nanti Om Bro review ya, kurang lebih sekitar 250 kilo lah. Dari Blitar ke Pantai Sine ke Kota Pacitan.
Nah, ini sekarang kita sudah berada di depan pintu masuknya Pantai Genting, teman-teman. Itu pantainya di sebelah sana. Om Bro sama Supermam berada di pintu masuk Pantai Genting. Tapi kita nggak mampir ya, kita langsung fotoan di Pantai Soge aja. Karena ini sudah sore, sudah jam 4.43 waktu Indonesia bagian Pacitan. Waktu WIP saya, waktu Indonesia Pacitan. WIP, oh. Dari Pantai Genting kita langsung ke Pantai Soge, teman-teman. Nah, ini dia view estetik asik dari belakang tuh, sayang. Ibu dah dulu dari belakang. Dari belakang. Ini dia. Ini ada jembatan estetik asik atau jembatan ikonik yang ada di Pacitan. Jembatan Soge 2 namanya, teman-teman. Dari belakang ke atas saya. Terus sudah lewat setengah baru ke depan. Ya, sekarang. Itu tadi jembatan Soge 2, teman-teman, dan kita akan menuju ke Pantai Soge-nya. Di Pantai Soge itu ada di depan sana. Jadi kemarin Om Bro di tahun lalu sempat menginap juga di area Pantai Soge ini, seputaran sini kayaknya nggak salah ya penginapannya, sayang. Oh, ini warung kita makan, oh. Dan ada penginapan di sini. Tuh ada tulisan hotel, tulisannya Hotel Mulyo Asih namanya. Hotel naon hotel mah gitu. Ya nih, Hotel Mulyo Asih Sido Mulyo Soge. Astaga, hotel naon gitu. Pantai Soge ya, teman-teman. Sudah ada beberapa perubahan di sini tapi landmarknya hilang. Iya, mungkin udah ada penataan, sayang. Oke, teman-teman, jadi kita sudah berada nih di Pantai Soge ya, sama Supermam. Tuh pantainya, teman-teman, di belakang. Jadi kita nggak bisa lo mampir lama-lama di Pantai Soge ini. Kita dari aerial videografi juga sudah punya suasana Pantai Soge di pagi hari. Itu ada jembatan di sebelah sana. Pantai apa gitu namanya. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut dulu ya. Udah jam 5 sore ini. Kita ambil arah jalur lintas dari Pantai Soge Pacitan menuju ke kota Pacitan. Jadi nanti kita akan bermalam di kota Pacitan. Mungkin kita akan cari homestay lagi. Dan kita bermalam di sana, dan besok pagi kita akan menuju ke Yogyakarta. Jadi seperti inilah jalurnya, teman-teman. Mungkin di sini masih bagus, nanti di depan mungkin ada beberapa jalur yang rusak karena tahun lalu jalurnya rusak, saya. Ada beberapa jalur yang rusak. Nah, nanti mungkin setelah kita sampai di kota, nanti kita akan update lagi seperti apa situasinya. Dan nanti seperti yang Om Bro janjikan, Om Bro akan buatkan general reviewnya untuk teman-teman semuanya, perjalanannya Om Bro bersama Supermam dan Sibolo. Explore dari Denpasar Bali ke Sentral Java atau ke titik tengah Pulau Jawa yaitu Yogyakarta, teman-teman. Let's go, kita lanjut dulu sebelum nanti kita closing di Pacitan. Jadi tadi Om Bro lihat ada signboard ya, Pantai Pidakan namanya, teman-teman. Nanti kita cari di Google seperti apa sih panorama di Pantai Pidakan. Nanti teman-teman bisa lihat di set. Lupa ada, kirain pakai helm. Di ini set ini. Masuk desa Worawari. Desa Worawari.
Widih, estetik asik kan sayang. Oke teman-teman, jadi kita mau ke homestay dulu ya di daerah Pacitan nih, di kota Pacitannya. Jadi kita akan menginap di kota Pacitan. Jadi seperti inilah suasana malam di Jalan S. Parman saya. Letjen S. Parman Pacitan. Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita mereschedule jadwal kita yang mana malam ini kita harus sudah tiba di Jogja. Tapi karena ada perubahan jadwal yang mana kita tadi sempat lama untuk belusukan di seputaran Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan, sehingga kita merubah jadwal kita untuk bermalam di kota Pacitan. Jadi inilah dia homestay kita teman-teman. Homestay dengan harga 200 ribuan, yang mana kita sudah planningkan ya untuk di perjalanan itu untuk homestay. Kita di malam itu maksimal di harga 200 ribu saja. Jadi seperti inilah homestaynya. Dan setelah kita bersih-bersih di homestay, kita lanjut lagi untuk mencari makan malam dulu sebelum kita lanjut istirahat tidur. Jadi terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton kontennya Om Bro sampai dari Blitar sampai di kota Pacitan di kesempatan hari kedua konten perjalanan kita Denpasar Jogja. Di 1700 km perjalanan kita Denpasar Jogja PP teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Dan Om Bro mau doakan semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Dan sampai ketemu di konten perjalanan hari ketiga kita dari kota Pacitan menuju ke Yogyakarta menggunakan Honda Beat Street. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di video perjalanan berikutnya, di perjalanan estetik asik tentunya bersama Om Bro, Supermam, dan Sibolo. Jangan lupa untuk follow akun Instagram, TikTok, dan Facebooknya Om Bro @dk6060bro. Sampai ketemu di konten perjalanan berikutnya. Bye-bye. Terminal apa? Terminal tapi nggak ada gini. Taksinya. Iya. Udah nggak ada taksi jadul, sekarang taksi online semua. Kita makan dulu ya teman-teman. Selamat makan.